Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Bahasa Formal dan Non-Formal dalam Komunikasi dan Percakapan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Umi Nur Aini, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Kanavalia Fadila. Yang ketiga, Karisma Desrianis Ramadhani. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saudari kita Karisma Desrianis Ramadhani, dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Kanavalia Fadila, dan terakhir oleh saudari kita Umi Nur Aini, saya sendiri, dan selanjutnya penutup. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat. Dalam bab ini kita akan membahas dua subbab, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti urusan surat menyurat, semasa mengajar, atau bertutur dengan orang yang tidak kita kenal dekat atau lebih tinggi status dan pangkatnya. Sebagaimana telah diketahui, bahasa formal mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. Dan 6. Menghindari unsur kedaerahan. Pembakuan bahasa Indonesia digunakan dalam ragam keilmuan sebagai penyusunan tata bahasa pada ragam tinggi bahasa tulis. Bahasa baku sebagai ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan tidak hanya dikaji atau diteliti saja, tetapi juga diajarkan di sekolah-sekolah. Ragam bahasa standar atau bahasa keilmuan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, yaitu sifat kemantapan dinamis, yang berupa kaidah atau aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat diubah setiap saat. Yang kedua, bersifat kecendikiaan. Perwujudan kalimat atau paragraf dan satuan bahasa lain yang lebih besar menggunakan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Terima kasih. Baik, di sini saya Kanavalia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi bahasa baku. Apa sih fungsi bahasa baku itu? Yang pertama, sebagai pemersatu. Yang kedua, pemberi kekasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi betul tidaknya pemakaian bahasa seorang atau golongan. Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang susastra, tetapi juga mencakup segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti di dalam permainan kata, iklan, dan tajuk berita. Pembakuan atau penstandaran bahasa Indonesia dilakukan oleh badan pemerintah yang resmi yang disebut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau yang biasa disebut Pusat Bahasa. Karena ragam bahasa dunia pendidikan didahulukan dalam proses pemakuan ini, maka kerjasama antara pusat bahasa dengan para pendidik atau guru dan pengembangan ilmu di berbagai jenis lembaga pendidikan merupakan persyarat bagi berhasilnya penstandaran bahasa. Bahasa baku bahasa Indonesia mulai diresmikan sebagai bahasa persatuan sampai sekarang.
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah untuk mencakup perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Pembakuan bahasa Indonesia yang pertama dilakukan pada tahun 1901 dengan adanya Pembakuan Bahasa Indonesia Van Ophuijsen, kedua pada tahun 1947 dengan adanya istilah ejaan Suwandi, dan akhirnya dari tahun 1975 sampai sekarang dikenal dengan istilah ejaan yang disempurnakan, yang menguraikan kaidah ejaan yang baru secara rinci dan lengkap, memenuhi syarat kecendekiawan walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Selanjutnya yaitu ragam bahasa nonformal. Apa sih bahasa nonformal itu? Bahasa nonformal adalah bahasa yang digunakan pada situasi santai dan kepada orang yang sudah dikenal akrab. Situasi tidak resmi akan memunculkan suasana penggunaan bahasa tidak resmi juga. Kuantitas pemakaian bahasa tidak resmi banyak tergantung pada tingkat keakraban pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Ragam bahasa dipengaruhi pula oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Demikian juga sebaliknya, kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seseorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya atau pemimpinnya, atau bahasa perintah atasan kepada bawahannya. Sifat khas bahasa nonformal. 1. Bentuk kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak banyak menggunakan kata penghubung. Dan 2. Menggunakan kata-kata yang biasanya dan lazim dipakai sehari-hari. Contoh, bilang, bikin, biarin. Pada perkembangannya, bahasa nonformal menciptakan ragam bahasa yang bervariatif berdasarkan pemakaiannya, seperti bahasa gaul pada remaja yang saat ini sedang digemari. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kekuatannya dalam pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis, walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kesimpulan, ragam bahasa menurut hubungan pelaku dalam pembicaraan atau gaya penuturan menunjuk pada situasi formal atau nonformal. Medium pembicaraan atau cara mengungkapkan dapat berupa sarana atau cara pemakaian bahasa, misalnya bahasa lisan dan bahasa tulis. Dengan demikian, masing-masing ragam bahasa memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga ragam yang satu berbeda dengan ragam yang lain. Pemakaian ragam bahasa perlu penyesuaian antara situasi dan fungsi pemakaian. Hal ini sebagai indikasi bahwa kebutuhan manusia terhadap sarana komunikasi juga bermacam-macam. Untuk itu, kebutuhan sarana komunikasi bergantung pada situasi pembicaraan yang berlangsung. Dengan adanya keanekaragaman bahasa di dalam masyarakat, kehidupan bahasa dalam masyarakat dapat diketahui, misalnya berdasarkan jenis pendidikan atau jenis seseorang. Bahasa yang dipakai memperlihatkan perbedaan. Sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila setiap penutur menguasai perbedaan ragam bahasa. Dengan penguasaan ragam bahasa, penutur bahasa dapat dengan mudah menggunakan gagasan melalui pemilihan ragam bahasa
yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai sudah presentasi kami dari kelompok 3. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan presentasi pada hari ini. Dari kami kelompok 3, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.